Nama saya Anastasia Sari Dewi. Saya Sari, biasa dipanggil Sari, psikolog dan juga founder lah dari Anastasia and Associates. Saya psikolog klinis dewasa. Kalau diminta untuk sharing seputar narkoba gitu ya dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Dunia, saya senangnya adalah kembali lagi diingatkan kita setiap tahunnya nggak cuma tentang kesehatan mental tapi juga tentang bahaya narkoba. Kebetulan kan temanya tahun ini kaitannya tentang Hari Anti Narkoba itu adalah kita diminta untuk memberitahukan fakta seputar narkoba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di mana faktanya itu nggak melulu yang euforia menyenangkan tapi juga ada fakta-fakta lain yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Nah, eh mungkin gitu kali ya. Saya mungkin akan diawali seperti itu. Jadi kita harus berbagi fakta tentang narkoba, entah itu bahayanya dan juga bagaimana narkoba itu nanti kita proses rehabilitasinya akan seperti apa. Oke, saya enaknya mulai dari mana dulu? Ya udah, Boleh saya deh Kak, mungkin em, cerita atau pengalaman Kakak terkait, maksudnya cerita pengalaman Kakak dalam menanggulanginya gitu Kak. Terus kemudian seperti dampak buruknya terhadap lingkungan sosial, kemudian ekonomi, keluarga, dan juga negara. oh, oke. Ngomongin tentang narkoba, kalau saya flashback ke pengalaman sebelumnya, waktu belajar psikologi, termasuk waktu menangani klien, itu kita memang dibawa langsung untuk berkunjung ke panti-panti rehabilitasi narkoba gitu ya. Eh, ada salah satu mata kuliah kita, narkoba eh, dalam kajian ilmu psikologi, di situ kita belajar bagaimana seseorang bisa kecemplung gitu ya di menjadi penyalahguna narkoba, kemudian dampaknya apa aja dan terapinya seperti apa, rehabilitasinya seperti apa, sampai ke ketemu orangnya langsung di lapangan. Nah, kalau ngomongin pengalamannya, itu termasuk pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan buat saya ya, teman-teman, karena perjalanan ke sananya jauh nih ke panti rehabnya yang pertama. Cukup terpencil, tapi sebenarnya udaranya bersih gitu ya. Ini nggak cuma satu ya, ke beberapa tempat gitu ya. Eh, Bahkan ada kolam renang kecilnya di situ, tapi usut punya usut bukan cuma buat berenang, tapi mungkin What? teman-teman tahu di saat ada orang sakau ya, seringkali bisa juga tengah malam itu dimasukin ke situ. Jadi eh, itu kita lihat semuanya. Ada juga aula ya. Ini salah satunya ya yang saya kasih gambaran, mungkin teman-teman perlu tahu. Sepertinya tempatnya komplit, ada aulanya, ada alat musiknya, ada foto-foto semuanya di situ. Tapi sedihnya adalah ada banyak foto di mana ada tanda-tanda khusus. Dalam arti, oh yang ini udah almarhum, yang ini masih ada di sini, yang ini kena AIDS, yang ini uh, ada yang sel khusus ya. Jadi nggak cuman kayak panti seperti rehab pada umumnya yang mungkin teman-teman lihat kayak asrama, enggak. Tapi ada juga bagian-bagian, dan itu ada di setiap panti rehab yang saya lihat itu ada bagian-bagian khusus yang memang bentuknya seperti sel. Ya, karena penyalahguna ini sudah sampai ke titik dia membahayakan. Agresinya tinggi, sudah psikotik, ya, sudah skizofrenia, membahayakan yang lainnya. Jadi sudah tidak bisa diajak komunikasi, sudah banyak halusinasi sehingga perlu masuk ke sel khusus, katakanlah begitu. Jadi mungkin saya sedikit share pengalamannya di situ tentang apa yang kita lihat termasuk dalam berinteraksi. Beberapa masih bisa diajak komunikasi, berinteraksi, diajak diskusi, dan juga punya motivasi untuk sembuh. Beberapa sudah di titik atau di level dia udah kesekian kalinya dibawa balik ke situ. Jadi melarikan diri, balik lagi, melarikan diri, balik lagi gitu ya. Uh, yang menyedihkan adalah di saat mereka yang masih punya motivasi untuk sembuh ya, tapi di sisi lain sebenarnya dia udah nggak tahu mau apa karena dia menyadari bahwa dia sudah kena HIV AIDS ya, hidupnya nggak akan lama lagi, apalagi yang mau dia lakuin gitu.
sebenarnya tidak semuanya itu menyeramkan, tapi banyak kerapuhan kalau kita dialog dan bicara dengan mereka itu sebenarnya secara psikologis banyak yang mengalami kerapuhan, trauma ya, kesedihan, yang mungkin kalau diusut punya usut itu luka yang awalnya berasal dari lingkungan terdekatnya, entah keluarga, entah teman, ya, kekecewaan, kepahitan yang kecil, kemudian sampai akhirnya dia salah pergaulan dan seterusnya. Jadi mungkin di awal itu ya, Hilda ya. Hilda ya, betul ya, kayak nama Betul mantannya Kak. Billy ya. Iya Kak, betul Hilda. Iya Iya. gitu. Jadi gitu Hilda, Jadi saya mungkin ternyata mau kasih gambaran dulu itunya. Mm-mm. eh, Kak sebenarnya mau nanya, jadi kita mau tektok langsung tanya jawab gitu atau gimana? Atau mau kakak Oh, dulu baru nanti sesi terakhir pertanyaan atau mau tektok kayak ngobrol santai aja? oh monggo, silahkan dari bekas Newcon seperti apa? Mungkin di belakang kali ya, Hilda ya, supaya kita nanti urut nih, nggak kepotong-potong kali ya. Nanti kita kumpulin, Hilda nanti bagian memantau gitu ya, apa Siap, siap. pertanyaannya. Buat Oke. teman-teman, Mm-mm. yang kalau misalkan ada pertanyaan, terutama buat Kak Sari tentang tentang pembahasan kita malam ini, boleh banget pertanyaannya silahkan di-drop di kolom komentar ya. Hmm. Oke, boleh silakan Oke. dilanjut Kak. Oke, kita lanjut ke mana? Itu ya, itu eh, pengalaman yang pernah saya lihat langsung gitu. Kemudian kita bahas kemana nih? Ke narkobanya kah? Atau ke cara orang bisa terjebak? Sebelumnya kita Hilda mau pengen, tahu yang mana dulu? kalau saya mau tahu yang definisi narkoba menurut seorang psikolog itu seperti apa. Jujur ya Kak, saya itu soalnya Hmm. kuliah di jurusan perbankan, tapi karena saya Hmm. antusias di dunia neuroscience kayak gini, makanya ya saya bergabung di bekas neuron ini gitu Kak. Dan saya pengen tahu Hmm. gitu, menurut si kakaknya sendiri narkotika atau narkoba itu Hmm. seperti apa? Hmm. Oke. Narkoba itu stimulan ya, boleh dibilang ya. Kita tahu narkoba itu kan obat-obatan yang sebenarnya zaman dahulu kala itu dipakai untuk eh, mengurangi rasa sakit gitu ya, untuk semacam obat bius, terapi untuk membantu orang dalam proses pemulihan dari entah itu operasi, perang dan lain sebagainya. Jadi itu memang dibantu untuk proses awalnya itu dari dunia psikiatri gitu kan. Nah, kemudian beberapa orang mulai menyadari bahwa ternyata ada obat-obatan tertentu loh yang membuat orang jadi lupa akan rasa sakit, rasa sedih, dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh dibilang ini stimulan di mana dia eh, narkoba, entah itu jenisnya sabu, ekstasi, kemudian apa, you name it lah, em, morfin gitu kan ya. Itu kan dia berpengaruh terhadap neurotransmitter otak. Oke, neurotransmitter otak termasuk hormon-hormon yang biasanya membawa kebahagiaan, kegembiraan, ya dopamin, serotonin gitu. Nah, semakin tinggi penggunaan narkoba gitu ya, produksi dopamin dan serotonin ini juga meningkat juga pesat gitu, tinggi ya, sehingga ini mempengaruhi semua sistem kerja otak, neurotransmitter otak atau saraf kita. Nah, akhirnya berpengaruh juga terhadap perilakunya ya, mungkin jadi lebih bersemangat, lebih gampang fokus, nggak ngantuk-ngantuk, atau mungkin sebaliknya ada juga drugs yang golongan tertentu yang justru bikin jadi teler gitu ya, jadi relax, itu kan juga ada. Nah, ada juga orang jadi lebih berani gitu kan ya, daya daya tahan tubuhnya atau gairah seksnya meningkat, itu ada, jadi stimulan. Nah, itu yang bisa saya kasih gambaran ke teman-teman kaitannya tentang narkoba. Secara tidak alami itu
membuat manusia seperti itu. Nah, apa yang terjadi di saat tiba-tiba nggak pakai lagi? Nah, ini kan sudah jadi apa? Jadi menimbulkan perbedaan akhirnya, tidak alami. Yang biasanya pakai, kemudian nggak pakai, dia merasa, oh ternyata capek itu nggak enak ya, ternyata lelah itu nggak enak ya, ternyata sedih itu nggak enak ya, gitu. Padahal itu seharusnya sebagai manusia, up and down itu semuanya kan dialamin, tapi dia punya coping yang ideal. Jadi produksinya harusnya dopamin dan serotonin itu secara alami di otak, bisa diupayakan gitu. Tapi tidak memang tidak sedrastis kalau kita tadi mengkonsumsi narkoba gitu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan kaitannya tentang narkoba. Mungkin teman-teman bisa lebih paham ya. Kata kuncinya itu adalah stimulan. Jadi kaitannya dengan cara kerja otak. Otak itu beda-beda soalnya. Ada yang bagian nalar, logika, perasaan, emosi. Nah, ini semua nanti berpengaruh dari situ. Begitu, Hilda. Boleh dong Kak dijelasin lagi soalnya tentang yang penalaran ke logika, yang ke bagian otaknya itu Kak. Hmm, oke. Apa ya? Iya, jadi begitu. Di saat neurotransmitter otak itu kacau ya, di saat kerjanya tidak ideal, tiba-tiba ada lonjakan tertentu ya, semuanya kan jadi nggak stabil. Udah nggak stabil, suatu saat berhenti tidak konsumsi dia juga drop. Which is itu lainnya harus menyesuaikan kembali supaya bisa kembali normal. Nah, proses yang terlalu drastis atau terlalu mendadak hilang itu kan menimbulkan konsekuensi untuk tubuh ya, menimbulkan dampak yang juga jadinya nggak nyaman. Nah, disinilah akhirnya muncul banyak efek samping, entah itu sakau, halusinasi, kemudian emosinya jadi tidak stabil, kemudian pengambilan keputusannya kacau, tubuhnya juga tidak bisa merespon dengan baik, tiba-tiba sensitif terhadap cahaya, matanya juga terhadap cahaya itu anti gitu ya, nafasnya juga jadi nggak karuan. Nah, itu semua adalah risiko yang terjadi di saat tubuh sudah tidak bisa lagi beradaptasi dengan baik dan cepat. Jadi bahayanya di situ, di saat penggunaan narkoba. Naik turunnya jadi terlalu drastis itu nggak oke. Kaget, badan kaget gitulah. Teman-teman mungkin perlu tahu itu. Nah, mungkin saya jelasin juga bahwa kenapa orang bisa sampai atau tahapan orang bisa sampai menggunakan narkoba. Ada 8. Mungkin saya mau jelasin ke teman-teman ya. Saya langsung nyambung ke situ. Ya, ada 8. Jadi kenapa kalau sudah tahu resikonya seperti itu, ya, sudah tahu resikonya sebahaya itu, kenapa orang bisa sampai nyemplung atau menjadi penyalahguna narkoba? Tentu aja, iya, tentu aja kita sering dengar bahwa sama yang kayak tadi saya ceritain di awal bahwa mereka pun cerita ada kepahitan masa lalu yang ternyata tidak bisa diselesaikan dulu dan pelariannya salah ya, masuknya ke hal-hal yang menyenangkan, dia menghibur dirinya dengan penggunaan narkoba kayak tadi, dia tahu dampaknya menyenangkan dan itu dia nggak ketemu cara lain untuk bisa membahagiakan dirinya secara natural, secara alami. Nah, sering banget kita dengar ya kalau lingkungan sosial itu pengaruhnya eh, cukup tinggi terhadap penyalahguna narkoba ya, karena setuju nggak apa kenapa Maaf Kak, Hilda? suara motor. Dengar. Oh, nggak apa-apa. Jadi sampai di mana? Oke, lingkungan ya, lingkungan sosial. Jadi ada 8 ya tahapannya. Yang pertama itu kaitannya kita perlu tahu bahwa kompromi biasanya awal mulanya. Berkompromi punya teman yang menggunakan narkoba. Berkompromi untuk berada di lingkungan yang teman-temannya pemakai. Ya, itu kompromi dulu. Oh, ya nggak apa-apa selama saya enggak. Awalnya seperti itu. Ya, itu kompromi pertama. Kemudian ternyata di saat dia berkompromi itu di tengah jalan dia menghadapi satu permasalahan atau situasi yang nggak enak, stressful tertentu dan dia
tetap berada terus di lingkungan yang seperti itu, yang rutin katakanlah pengguna narkoba. Dari kompromi akhirnya coba-coba ya, daripada gue gabut nih ya, yang lainnya make, coba-coba sebenarnya kayak apa sih gitu kan ya, gitu. Toh nggak ada yang nyariin gue gitu kan ya, toh gue juga lagi sedih dan mereka kayaknya happy happy aja, gue coba itu yang kedua. Nah, kalau sudah coba-coba, yang ketiga itu akhirnya bertoleransi. Toleransi apa? Oh ya, sekali-sekali lah, mumpung lagi ada event ini. Oh, mumpung lagi ada party ini. Mumpung lagi ini ulang tahun. Bertoleransi lah, toh nggak setiap hari. Gitu kan ya. Itu udah yang ketiga, toleransi. Dari toleransi masuk ke empat, eskalasi. Ya, atau peningkatan. Nah, oh ternyata gue udah pernah nih dengan makan sekian, efeknya begini. Gue coba eskalasi naik jadi sekian. Karena eskalasi juga selain dari pikiran juga dari tubuh. Ya, tubuh itu kan selalu makin lama makin baal kalau kita sebut ya, kalau udah terbiasa di dosis tertentu, tubuh itu makin lama pintar, tubuh kita bisa beradaptasi. Jadi bisa makin lama makin baal kalau terus-menerus kita dalam dosis tertentu, makin lama dia sudah nggak begitu ngangkat di dosis itu, harus ditingkatkan lagi dosisnya. Semakin Oh, sering jadi nagih ya. frekuensinya, belum sampai ke nagih tapi ke peningkatan, eskalasi gitu. Itu Oh, namanya apa namanya, eskalasi. Baru nanti dari eskalasi belum ketagihan ya, eskalasi masih di peningkatan dosis. Nanti bisa peningkatan dosis atau peningkatan ke jenis lain. Nah, nanti yang kelima baru habituasi, mulai ke kebiasaan. Ya, dari mulai peningkatan dosis akhirnya jadi ke kebiasaan. Nah, kalau udah mulai jadi kebiasaan, akhirnya pelariannya dia ke situ, terus kalau lagi sedih ke situ, lama-lama dia lagi nganggur pun lagi nggak ada satu kesedihan, dia merasa itu euforia yang menyenangkan. Mulai jadi kebiasaan, 5 habituasi. Kalau sudah jadi habituasi, baru di sini ketagihan, adiksi. Sesuatu yang menjadi kebiasaan udah susah untuk dihilangkan, ya, sehingga itu menjadi adiksi atau ketagihan. Udah ketagihan, lalu apa yang terjadi? Yang ketujuh adalah intoksikasi atau keracunan. Ya, keracunan. intoksikasi atau keracunan di mana sel-sel otak udah mulai rusak. Ya, sel-sel otak udah mulai rusak karena pengaruh ini, ya, sudah tidak bisa lagi digantikan, ya, sudah tidak bisa lagi bekerja dengan normal, ya. Dampaknya bisa kayak yang tadi saya ceritain di awal, macam-macam. Ya, sehingga kalau sudah keracunan, intoksikasi, dampaknya bisa timbul penyakit-penyakit lain, gitu. Ya, entah itu penyakit jiwa secara psikologis maupun penyakit fisik, begitu. Parah banget ya Yang Kak kalau terakhir, udah sampai sini. ya betul, intoksikasi atau bahkan ada pengaruhnya nanti ke imun tubuh dan lain-lain, ke HIV. Karena kan tadi stimulan ini berpengaruh terhadap perilaku. Semakin perilakunya kacau, semakin menimbulkan banyak penyakit lainnya, istirahatnya kurang, makannya kurang, ya kan? Uh, dan timbul yang lain-lain, perilaku lain, entah itu uh, dibarengi dengan minum-minuman keras, dibarengi dengan yang lain-lain. Nah, itu kan juga akhirnya meracuni banyak bagian tubuh lain. Itu yang Serem ketujuh, banget ya. intoksikasi. Dan yang kedelapan, fakta yang sudah paling uh, menyedihkan ya, dan yang mungkin kita jangan sampai alami di sekitar kita, ya sudah kematian. Bener-bener. Sudah ina ilahi dah, itu yang kedelapan. Ya ampun deh. Iya, jadi itu tahapannya, Hilda. Mungkin teman-teman jadi bisa lebih tahu nih, kalau saya sudah ada di tahapan mana, atau teman saya sudah ada di tahapan mana, harus saya rem, masih bisa saya rem supaya dia berhenti dan lain-lain. Gitu. Mantap. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau menurut Kak Sari nih, makna Hari Anti Narkoba Internasional itu menurut seorang kakak itu apa? Hmm, maknanya ya kayak gini ya, kita kembali diingatkan lagi bahwa
sama seperti tema tahun ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus bisa mengedukasi sekaligus mengingatkan ke mereka yang mungkin tahun lalu nggak pernah cari tahu tentang narkoba, tahun ini kebetulan melihat edukasi tentang narkoba, jadi dia menjadi stop gitu ya, jadi pikir-pikir lagi, jadi lebih aware lagi, atau mungkin parents yang mungkin sebelumnya nggak pernah aware, ternyata dalam 1 tahun belakangan dia melihat ada gejala-gejala yang nggak beres dari anaknya. Dengan kita edukasi kembali seperti ini, mereka kembali jadi lebih ngeh mana yang harus mereka perhatikan, ciri-cirinya, penyebabnya, efeknya, langkah apa yang harus dilakukan. Jadi penting untuk setiap tahun diperingati untuk sama-sama satu dunia ya. Ini satu dunia International Day. Nasional, bener banget. Nggak, jadi Untuk yang semua kayak tahu. gini. Jadi penting menyelamatkan jiwa gitu. Kalau kita open the fact about drugs ya, itu kita save life, save people life. At least Nggak satu bisa jiwa ya, itu udah luar buat biasa. ingetin. Gitu. Nah, next kita lanjut ke penjelasan mengenai efek yang berpengaruh kepada mental dan juga perilaku dari penggunaan narkoba itu kan. Hmm, ya, Pengaruhnya tadi mungkin di seperti awal saya udah spoiler ya. Di ya awal ya, saya udah spoiler sekarang sedikit. juga. eh Efeknya macam-macam ya. Emosi pasti langsung tidak stabil ya, emosi jadi merasa insecure-nya jadi lebih tinggi ya, Oh sensitifnya jadi lebih insecure tinggi. Kak? Ada juga yang insecure gitu, ada yang bikin pede, ada yang bikin insecure. Insecure. Nah, ada kecemasan lah, ada kecemasan, ada paranoid gitu ya. Apalagi di saat penggunaan narkobanya dia on and off gitu. Di saat dia nggak pakai, insecure-nya makin lebih tinggi dibandingin orang yang pada umumnya nggak pakai. Gitu. Jadi ada kehilangan sesuatu lah di saat dia yang biasanya pakai jadi nggak pakai. Kemudian emosinya jadi tidak stabil ya, responsif, mudah marah karena biasa terstimulus zat tertentu ya, sehingga cara kerja otaknya udah mulai kacau balau, tidak bisa tidak bisa atau sulit lah untuk bertoleransi dengan hal-hal yang biasanya orang lain masih oke, masih bisa bertoleransi. Jadi dia agak naik level tingkat sensitifnya. Jadi kalau dasarnya udah sensitif, pakai lebih gila lagi sensitifnya. Jadi bahaya, emosinya juga seperti itu. Nyalain Ya. cewek yang lagi PMS nggak Kak? Nah, bisa jadi gitu. Mm-mm. Parah banget ya Kemudian ternyata. ya kaitannya manipulatif juga bisa jadi muncul ya. Karena kan kita tahu sendiri, narkoba itu harganya nggak murah gitu ya, sehingga Mahal ya Kak? mahal, sehingga sehingga Anda nanyanya kayak saya yang jualan loh. Hmm, gitu. Oh, biar nggak kaku Kak. Iya iya, mahal mahal kan dibandingin Panadol itu kan hitungannya mahal, sehingga sehingga manipulatif juga bisa jadi muncul, tujuannya kan untuk mendapatkan itu ya, sehingga orang bisa jadi berubah gitu, jadi aktivitasnya juga jadi kacau balau karena waktu istirahatnya juga kacau balau, terhadap lingkungannya juga jadi berbeda ya, karena jadi paranoid gitu kan ya, jadi nggak jadi kayak merasa terancam gitu, apalagi kita tahu di negara kita itu hukumannya juga cukup tinggi gitu kan ya. Ada beberapa negara bagian kan yang sudah melegalkan kaitannya ganja gitu kan ya, ada di negara-negara tertentu. Tapi di tempat kita kan semuanya nggak gitu, sehingga paranoid juga gitu kan, susah percaya dengan orang. Nah, menjadi orang secara psikologis ya juga tertutup, itu udah otomatis gitu. Semakin dia tertutup, semakin orang nggak tahu apa yang lagi dia alamin dan dia rasain, itu semakin bahaya karena kita nggak bisa tahu dia udah sampai level mana. Tahu-tahu sudah level 7 gitu kan ya, kayak tadi udah level 6 level 7 udah kita nggak bisa cegah. Nah, itu yang repot.
Itu mungkin dampak-dampaknya sih, eh, Hilda. Repot banget ya Kak, kalau misalkan kata Kakak tadi nggak ketahuan. Tapi kan biasanya orang-orang yang kayak gitu malah kayak semakin sembunyi gitu nggak sih Kak dari keramaian gitu? Iya, karena kan tahu ya resikonya sebenarnya secara sosial itu, eh, resikonya tinggi secara hukum. Apalagi kalau udah nggak pakai obat, bisa timbul gangguan yang lain, bisa gangguan halusinasi, gangguan kecemasan, depresi itu juga bisa muncul. Tadi saya sempat di awal cerita, ada beberapa penyalahguna narkoba itu yang sampai ke gangguan psikotik, jadi udah muncul halusinasi dan lain-lain. Nah, itu dia sudah tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang eh, Mimpi. bayangannya dia, pikirannya dia, gitu. Itu juga ada. Ada obat-obatan yang punya efek seperti itu, ya. Dan itu kita nggak pernah tahu ambang batas otak kita, bawaan genetik kita seberapa. Tahu-tahu bisa jadi gangguan yang menetap. Kalau sudah jadi gangguan yang menetap, nah itu repot. Wah, Hilda Penanganannya baru jauh lebih repot. Hilda tuh baru tahu ini ternyata se bukan semenakutkan ya, ternyata ya semenakutkan itu ya kalau misalkan kita naudzubillah ya kita tercemplung ke situ gitu ya. Berat Hmm. banget pastinya. Mm-mm. Selanjutnya kita langsung ke selanjutnya aja ya Kak ya. Boleh. Itu penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam merehabilitasi pecandu narkoba. Mungkin kiat-kiatnya aja ya dalam merehabilitasi itu biasanya sepengalaman kakak kayak gimana? Hmm. Oke. Untuk proses rehabilitasi ya, itu tentu aja perlu pendamping, kita sebutnya pendamping ya, orang-orang yang melakukan rehabilitasi itu pendamping. Pendamping itu harus tahu betul apa yang boleh atau nggak boleh dilakukan, dia, gitu kan ya. Termasuk gini, pendamping itu bisa nggak cuman perawat rumah sakit, nggak cuman keluarga, nggak cuman pasangan, teman atau siapapun ya. Pendamping, pokoknya begitu kamu adalah teman yang kira-kira kamu ingin mendampingi dia untuk proses sembuh atau kamu pelayan sosial lah di panti tertentu, pastikan pendamping ini tahu apa yang nggak boleh dan tidak boleh ya. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang kayak tadi memancing dia untuk penolakan ya. Tidak boleh membentak, Gimana tuh Kak? Memancing tidak penolakan. boleh tidak boleh membentak, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ya. Harus benar-benar jaga emosinya sebagai pendamping, ini PR banget Wah, ya. Makian nggak boleh, bentakan, pukulan apalagi, bahkan pandangan yang terlalu tajam itu juga bisa menimbulkan penolakan dari uh, penyintas atau penyalahguna narkoba. Sehingga itu perlu ada training khususnya untuk pendamping. Motivasinya apa? Motivasinya tentu kan untuk kebaikan klien. Jadi itu yang perlu diketahui. Kemudian juga perlu sadar bahwa setiap perbuatan pendamping itu nanti ada risikonya. Jadi berhati-hati dalam memberikan eh, toleransi-toleransi tertentu. Ya, ada kadang pendamping, aduh kasihan ngelihatnya dia begitu sakaunya dan lain-lain, kemudian dia sesekali dikasih apa colong-colongan dan lain-lain. Harus sadar betul bahwa semua tindakan dia itu nanti ada konsekuensinya. Jadi itu juga perlu diketahui dan diajarkan dalam proses pelatihan pendamping rehabilitasi. Kemudian pengendalian emosi yang baik juga penting ya, nggak boleh overacting gitu ya, nggak boleh overacting dalam arti saat pecandu atau penyalahguna narkoba katakanlah sakau, kesakitan atau bagaimana kesakitan yang berguling-guling atau bagaimana, jangan sampai pendampingnya justru yang drop, yang nangis histeris, yang ikut heboh, yang ketakutan, teriak-teriak, yang ada nanti makin kacau situasinya gitu ya. Jadi pendamping harus benar-benar tahu porsinya dan mampu mengendalikan dirinya. Gitu, dia harus tetap tahu first aid-nya apa, nggak boleh panik ya. Begitu udah mulai seperti itu, yang harus diselamatkan, diamankan apanya dulu, mulutnya kah, kepalanya ya, jauhkan dari benda-benda apa, itu semuanya perlu
diedukasikan atau dilatih. Dan yang paling penting tentu aja empati, bahwa nah, ini manusia ya, sebagaimanapun kesalahannya dia, apa yang terjadi di dia itu sudah cukup beresiko ya, cukup mengkhawatirkan, cukup menyedihkan. Jadi berempatilah untuk bisa pakai hati dalam menangani dia. Gak cuman asal dikunciin, cuman asal di apa, tapi kadang diajak bicara as a human itu juga penting buat mereka. Gitu. Apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, gimana nggak enaknya itu juga perlu. Berat Gitu. banget ya Kak. Maksudnya tugas seorang pendamping itu bener-bener harus ngayom, bukan ngayomin apa ya, kayak lebih rendah hati gitu ya, nggak bisa yang seenaknya dia gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya, selalu harus seperti itu karena yang diutamakan kan klien. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh membandingkan dirinya sendiri dengan mereka, pasien. Seperti itu. Wah, ini Itu semua aku mungkin. belum tahu. Gimana Kak? Iya, mungkin seperti itu ya yang perlu pendamping tahu. Baru nanti kalau dibutuhkan rujukan untuk terapi-terapi lain, entah itu farmakoterapi, terapi obat dengan psikiater, atau mungkin dengan psikolog untuk psikoterapi, baru nanti psikolog biasanya akan tentukan dia akan menggunakan metode atau teknik apa untuk pasien-pasien atau kliennya tersebut. Karena nanti menyesuaikan dengan profil eh, kliennya atau penyalahgunanya sendiri. Dilihat dari tingkat intelijensinya, ya kan, tingkat keparahannya, lingkungan sosialnya, budayanya, dan lain-lain. Supaya nanti bisa pas nih ya untuk terapinya. Karena terapinya ada macam-macam untuk orang dengan problem ini. Jadi Gitu. terapinya tuh nggak cuman, maksudnya bukan asal terapi, maksudnya kayak terapi untuk pecandu narkoba itu ada sendiri gitu, tingkatannya itu ada Kak? Atau Ada, bagian-bagiannya? ada. Sebenarnya kalau dalam psikologi banyak yang sering dipakai itu seperti psikoanalisa, kemudian rasional emotif behavior itu sering juga dipakai. Client center terapi juga sering menjadi salah satu opsi juga. Jadi behavioral juga bisa dipakai. Jadi nanti menyesuaikan. Kalau memang ternyata kliennya tidak apa, kita masuk ke area kognisinya tidak terlalu bisa cepat ya, dia kesulitan nanti akan diterapi lain dengan cara-cara lain gitu ya. Entah keterampilannya, entah seni, entah macam-macam. Pokoknya disesuaikan lah dengan tingkat kesiapan pasien atau klien. Nggak bisa dipukul kata seperti itu. Kalau dalam proses rehabnya sendiri juga beda-beda. Ada rehabilitasi yang detoksifikasi, ya benar-benar nggak ada obatnya. Ada juga yang menggunakan substitusi, ya jadi ada zat pengganti supaya dia tidak terlalu sakit. Dia ada zat penggantinya substitusi. Nah itu nanti perlu prescription dari dokter atau dari psikiater yang menangani juga dari ahli-ahli di sana gitu. Kita rundingan bareng pengobatan fisik mental ya gitu banyak lah. Dan ini aku baru tahu banget tahu Kak, ternyata Mm-mm. dunia kayak gini tuh ternyata luas banget dan karena memang Mm-mm. beda. Oke, mungkin Mm-mm. itu aja. Eh, kita langsung ke pertanyaannya ya Kak. Boleh. Dan ini sudah ada yang bertanya. Hai Kak, mau nanya lagi, gimana menurut Kakak jika anak di bawah umur menggunakan narkoba? Apakah itu sangat berbahaya bagi otak anak tersebut? Gimana kalau Mm. menurut Kak Saring? Saya rasa usia berapapun berbahaya, apalagi Hmm. usia lebih kecil ya karena nggak cuman merusak tapi juga menghambat pertumbuhan-pertumbuhan yang harusnya dia alami gitu ya. Ibarat kata itu kalau sudah dewasa dia merusak gitu kan ya. Merusak apa yang sudah ada dari masih yang di bawah usia dia di bawah umur ya itu lebih eh, bahaya lagi. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa narkoba itu biasanya usia-usia rentannya justru udah ada muncul di usia remaja belasan tahun gitu itu udah ada. Jadi sangat disayangkan lah ya karena itu berpengaruhnya jangka panjang sekali. Kemampuan dia dalam menghadapi masalah, dalam toleransi stres, dalam kontrol emosi, pengambilan keputusan, keseimbangan tubuh dan juga macam-macam
proses berpikir nalarnya juga pengaruh, dan juga kemampuan untuk berempati, merasakan emosi itu juga nanti bisa berkurang. Itu semua kan fungsi kerja otak. Jadi kalau usia kecil, ya sama berbahayanya. Tuh. Kak, kalau misalkan kan tadi kata kakak di usia remaja ya. Nah, biasanya tuh kan anak remaja itu kalau misalkan bergaul sama temen tuh kadang sama orang tua tuh kayak susah diaturnya gitu. Aku mau mainnya mau ikut sama ini ya, atau dilarang sama orang tuanya nggak boleh. Kalau misalkan orang tuanya tuh tahu kalau misalkan si temennya tuh misalkan kayak ya nakal atau pergaulannya tuh kurang baik. Itu tuh gimana sih Kak cara nyadarin ke si anak ini tuh biar nggak salah pergaulan gitu kan. Kadang kan anak remaja gitu ya, bangor susah dikasih tahu. Masalahnya kalau berhadapannya dengan anak remaja itu adalah sebenarnya bukan berarti nggak mungkin, mungkin bisa untuk dapat bonding lagi yang baik. Tapi itulah kenapa penting banget di usia-usia dini ya, anak-anak waktu masih mengidolakan orang tuanya sebagai yang dia contoh, yang dia panut ya, sosok yang dia kagumi, itu kan di usia-usia 11 tahun ke bawah ya, 10 tahun usia SD lah, itu masih ngelihatnya idolanya itu orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, kakek neneknya gitu kan ya. Jadi supaya bisa didengar oleh anak-anaknya, pastikan di usia-usia anak masih muda gitu kalian punya kedekatan yang baik gitu. Jangan Pada orang tua ya Kak. ya orang tua dengan anak, karena nanti usia pertumbuhannya dia makin tinggi, SMP itu udah mulai ngidolainnya kakak kelas, temennya, artis gitu kan ya, K-pop gitu kan ya, banyak gitu. SMA beda lagi idolanya dan lain-lain. Nah nanti kalau udah usia-usia segitu, tentu aja dia sudah lebih mendengarkan sebayanya, peernya. Nah di sini kenapa perlu orang tua menginvestasikan waktunya di saat usia anak masih muda, masih kecil, supaya emosinya itu dapat gitu. Karena hmm, ya untuk bisa menerima perkataan orang lain kan harus emosinya nyaman dulu. Nah, Bener. Baru bisa itu masuk yang nasihatnya gitu kan. betul, itu yang dibutuhkan. Gitu. Punya modal di situnya dulu. Oke, ini udah ada yang nanya lagi nih Kak. Mm-mm. Malam Kak, mau nanya dong kenapa eh kan tadi Kakak bilang kan kalau misalkan ada di negara-negara luar ganja itu memang sudah dilegalkan gitu kan Kak. Nah, ini Hmm. kenapa kok di Indonesia masih dilarang padahal ganja kan bisa jadi obat. Nah, aduh, ini pertanyaan yang juga ditanyakan oleh salah satu klien saya, ya, yang pernah berkecimpung di dunia tersebut, tapi mungkin dalam hal ini bukan karena saya untuk menjawab sih, Hilda dan teman-teman, sorry. Jadi supaya tidak menimbulkan mispersepsi, jadi lebih baik untuk hal ini perlu dicari tahu di dunia perpolitikan ya, dan dunia hukum, karena saya secara psikologi tidak, bukan karena saya untuk mengeluarkan statement. Sorry. Oke, oke. Nanti malah khawatirnya ada oknum-oknum tertentu yang malah mengkat-kat video ini. Hmm, Terus nanti malah iya. disalahgunakan gitu ya. Mm-mm. Ya udah kalau gitu aku mau nanya lagi deh Kak. Soalnya kayak kepo gitu loh pengen tahu. Oh iya, boleh. Jadi kalau misalkan nih maksud misalkan nih seseorang ini tuh dia itu udah akut banget tuh Kak, udah nyampe tingkat 8 yang kata Kakak tadi, udah sampai Mm-mm. udah sampai apa sih kena otak-otak gitu. Nah, itu ada nggak sih Kak cara ngerehabilitasinya, cara penanggulangannya itu biasanya ngapain? Dikasih apa deh gitu, Oke. bukan ngapain. Salah. Biasanya Oke, dikasih yang apa gitu 7 Kak? ya berarti ya. Kalau Oh 8 ya, kan tadi tujuh, sudah tujuh. sudah bye-bye. Kalau Oh iya, iya, oh iya, oh, sudah bapak ya. Oh iya, bener. mm-mm. Kalau kaitannya dikasih apa itu nanti kaitannya sudah penanganannya banyak pihak ya, terapinya juga banyak pihak, yang tadi saya bilang kemungkinan bisa turun tangan ya, entah itu dokter-dokter ya, dokter
jiwa bisa jadi, dokter saraf bisa jadi, psikolog bisa jadi. Jadi itu sudah namanya farmakoterapi kalau dikasih obat-obatannya. Tapi ya kayak tadi, dilihat substitusinya zat penggantinya apa atau perlu didetoksifikasi. Tapi andai kata detoksifikasi dan substitusi sudah dilakukan pun belum tentu fungsinya akan kembali normal 100% seperti sedia kala. Pasti sudah ada sesuatu yang berbeda. Nah, disinilah perlu terapi-terapi lanjutan gitu. Sebenarnya tiap individu berbeda ya. Kita nggak bisa bilang pasti dengan ini 100% berhasil, ternyata di A enggak, tapi di B iya gitu. Tergantung banyak hal, melihatnya secara holistik sih Hilda. Motivasi, dukungannya, terapi keluarga, terapi kognisi, terapi macam-macam. Berarti emang Tuh. kalau misalkan penyakit kayak gini tuh disokong dari mentalnya dulu gitu ya Kak, betul nggak sih? Ya, tapi ini bukan penyakit loh ya. Iya, maksudnya kalau Ya, bukan penyakit. maksudnya orang yang terinjeksi, terapa sih? Terinfeksi, Orang, ya, kita teridentifikasi nyebutnya, ya. Susah. ya, kita nyebutnya penyalahguna Iya. narkoba ya, biasanya. Biasanya memang begitu kita lihatnya. Penting, mental penting ya, karena perilaku kan asalnya dari motivasi. Motivasi ya dari psikologi gitu. Badan ini diperintahkan oleh otak, dari keinginan, dari dorongan, dari kemauan, nah dari ambisi. Nah, itu semua kaitannya di mental dan psikologi. Begitu. Banyak banget ilmunya yang di-sharing sama Kak Sari malam kali ini. Thank you banget Mm-mm. Kak Sari. Terima Aku dari kasih. yang aku dari yang anak nggak tahu nggak tahu diri, Nah, maksudnya nggak tahu dunia-dunia kayak gini. Jadi kayak aware terus ngeh gitu juga gitu. Kalau misalkan misalkan nanti berkeluarga terus aduh udah punya anak-anak itu gimana cara menanggulanginya. Jadi aku udah ngerti duluan sama teman-teman dari good. bekas buron juga. Iya, iya. Semoga ya, semoga makin banyak orang sadar bahwa jangan lihat euforia atau keasikan pergi ke dunia lainnya aja, dipikirkan di halusinasi untuk escape dari masalah. Tapi ya, setiap hal itu ada resikonya. Ya, resiko yang baik maupun resiko yang buruk eh, tergantung kalian. Kita tahulah semakin bahkan untuk semakin tinggi investasi, semakin tinggi resikonya. Jadi kalau kalian mau mendoping sesuatu dengan ekstrim, ya resikonya juga semakin tinggi. Harus Akan besar. beda dengan jadi seperti itu. Bijak-bijaklah dalam mencari stimulus atau stimulan ya untuk mencari doping. Kak, Cing. boleh dong Kak ceritain pengalaman Kakak dalam hal ini tuh yang paling berkesan atau yang belum nggak belum pernah Kakak lupain gitu yang nggak Kakak lupain, yang tidak terlupakan gitu lah intinya. Aduh susah banget ya. Yang tidak terlupakan adalah waktu saya ke panti rehab, ada tugas untuk melakukan assessment dan juga psikoterapi. Kita disuruh pilih klien gitu ya, atau disuruh pilih salah satu pasien yang ada di sana lah. Untuk secara berkala kita kunjungi selama beberapa minggu. Yang sedih adalah di pertemuan kesekian, orang yang sosok yang menyenangkan, yang kita kenal ramah, baik, ganteng gitu kan, keren, tatoan bersih gitu. Ternyata di minggu kesekian kita udah nggak lihat dan ternyata sudah meninggal. Nah, itu yang kita Ya, sayangkan dan saya ingat betul gitu. Kebetulan, oh ada suara alarm mobil masuk ya. Kebetulan untuk pasien yang saya handle waktu itu ya, saya jadi kenal dia secara personal dan sampai detik ini masih terhubung di Facebook kalau saya nggak salah. Gitu. Saya masih ingat namanya dan saya lihat sekarang juga udah seger, badannya jauh lebih baik gitu dan dia punya motivasi untuk nggak enak nggak enaknya tetap stay di situ, menahan diri, kontrol diri untuk di situ. Nah itu yang saya juga ingat. Dia itu yang saya ingat di pertemuan kesekian, minggu kesekian balik ke sana ternyata sudah almarhum.
gitu. Dan yang tadi saya bilang di aulanya tempat kita ngumpul kembali nambah satu foto lagi, itu yang sudah almarhum. Itu yang Ya saya Allah. ingat gitu. Tahu tahu-taunya tiba-tiba udah almarhum aja gitu ya Kak. Mm-mm, 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 betul, betul. Karena komplikasi ya kalau dia sama HIV/AIDS juga soal seperti Oh, itu. iya Kembali iya. lagi kan tadi stimulan kan perilakunya jadi macam-macam, ya kan? Akhirnya ngaruh Mm-mm. ke fisik, termasuk ke perilaku seks yang jadi tidak terkontrol. Jadi bisa sampai ke situ pemakaian jarum suntik yang juga nggak higienis, ya kan? HIV/AIDS, ya itu udah fisik kena. Gitu. Itu ada dari Adrian Lee. Oh, terima kasih ya, Bapak Wah, Kak Sari Adrian Lee. sekali. Asya Allah. Iya, bisa aja loh. Bisa aja, bisa aja. Oke, thank you banget Kak Sari udah Hmm. sharing-sharing di hari ini. Kak, boleh dong Kak pesan dan Mm-mm. juga iya pesan sih buat teman-teman dan juga kalau kan di sini ada adik-adik yang nonton, ya buat adik-adik dan juga teman-teman berkas neuron yang lainnya, pesan apa yang ingin Kak Sari sampaikan pada malam hari ini? Oke. Apa ya? Pesannya udah banyak banget dari tadi. Tapi mungkin saya boleh sampaikan ya, ingat betul bahwa sumber kebahagiaan itu upayakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari dalam diri. Jadi bukan dari obat-obatan, bukan dari yang lain, karena yang punya kontrol atas diri kamu ya kamu, ya bukan obat apapun itu, bukan orang lain. Ya mungkin orang lain bisa memberikan stimulus kebahagiaan, tapi semuanya harus bersumber dari kamu. Mungkin saya bisa bilang di situ sih. Jadi jangan salah mengasosiasikan kebahagiaan dan kenikmatan dengan sesuatu yang disebut narkoba tadi gitu. Siapa tahu bukan narkoba yang bikin kamu seneng, tapi ya ada temen yang make bareng, terus kamu merasa punya temen yang menerima kamu apa adanya, dan kamu merasa, oh narkoba yang bikin seneng. Padahal enggak, ternyata yang kamu butuhkan bukan narkobanya, tapi penerimaan atas diri kamu yang apa adanya. Jadi jangan salah menafsirkan gitu. Kalau butuh tempat untuk bicara dan nggak punya orang yang dipercaya di keluarga, segera cari bantuan. Ada banyak tenaga profesional yang siap bantu. Seperti psikolog, mungkin ya, cari yang ada di dekat kamu, psikolog siapapun itu, supaya bisa dapat apa perspektif baru, supaya bisa dapat pandangan baru. Gitu. Gitu kali, Hilda. Makasih banget Kak udah menemani malam hari ini bersama teman-teman berkas neuron. Ya, Em, Semoga apa ya sharing kita tuh bisa bermanfaat buat kedepannya nanti. Tuh, amin. amin. Ya udah langsung ditutup aja. Mm-mm. Thank you Kak Sari. Oke, Oke. sama-sama Hilda. Selamat malam.